Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ria Febriani, mahasiswa program studi Teknik Pertambangan Universitas Andi Jemang. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan secara ringkas dan menyeluruh mengenai mata kuliah metalurgi umum yang diampu oleh Bapak Sesar Ahmad STMT. Video ini dibuat sebagai bagian dari pemenuhan tugas perkuliahan dengan tujuan untuk menjelaskan dan memahami materi yang telah diberikan. Semoga video ini dapat memberikan penjelasan yang jelas dan bermanfaat. Dalam pengolahan bahan galian terdapat 6 proses diantaranya sebagai berikut. Simak video berikut ini. Yang pertama ada ore characterization, adalah proses mengenali sifat fisik, kimia, dan mineralogi biji agar dapat ditentukan metode pengolahan dan ekstraksi yang paling efektif dan efisiennya. Kemudian yang kedua ada kominusi, pengecilan ukuran, di mana proses pengecilan ukuran biji melalui perumukan, crushing, dan penggerusan grinding agar mineral berharga terlepas dari pemotornya. Kemudian yang ketiga ada sizing, pemisahan berdasarkan ukuran. Proses pengelompokan ukuran partikel hasil komunisi biasanya dengan ayakan atau classifier supaya material sesuai untuk proses berikutnya. Kemudian ada konsentrasi, di mana proses pemisahan mineral berharga dari mineral pemotor untuk meningkatkan kadar logam menggunakan metode seperti gravitasi, flotasi, atau magnetik. Kemudian dewatering, pengurangan kadar air, di mana proses pengurangan kadar air pada konsentrat atau tailing melalui thickening, filtrasi, atau pengeringan. Dan yang terakhir itu material handling, di mana kegiatan penanganan dan pemindahan material biji konsentrat atau tailing selama proses pengolahan, misalnya dengan conveyor, pompa, atau loader. Adapun macam-macam proses konsentrasi, yaitu simak video berikut ini. Adapun macam-macam konsentrasi, yang pertama itu ada ore sorting, yaitu proses konsentrasi mineral di mana partikel biji dipisahkan dari materi yang tidak diinginkan berdasarkan sifat fisik atau kimianya. Kemudian yang kedua ada konsentrasi, di mana pemisahan mineral berdasarkan berat jenisnya dalam suatu medium fluida dengan menggunakan perbedaan kecepatan pengendapannya. Dan yang ketiga itu dense medium separator, di mana proses ini paling sederhana dari semua proses untuk memisahkan mineral dengan berat jenis yang berbeda. Yang keempat itu ada elektrostatik dan magnetic separator, dibagi menjadi dua, di mana elektrostatik itu proses konsentrasi dengan memanfaatkan perbedaan sifat mudah dan sukanya mineral untuk menghantarkan arus listrik, sifat konduktor dan non-konduktornya. Kemudian yang kedua itu magnetic separator, di mana memanfaatkan perbedaan sifat kemagnetan yang dimiliki oleh suatu bahan mineral. Dan yang terakhir itu flotasi, di mana metode fisika kimia untuk memisahkan mineral berharga dengan cara mengapupkan salah satu mineral ke permukaan pool. Adapun 4 macam-macam konsentrasi gravitasi, yaitu sebagai berikut. Adapun macam-macam konsentrasi gravitasi. Yang pertama, Swiss box, yaitu memiliki prinsip kerja dengan memisahkan mineral berharga dan dari pemotornya berdasarkan berat jenis mineral tersebut. Yang kedua itu jig. Secara umum, jig itu dilakukan melalui pemisahan mineral berharga dari pemotornya dalam suatu aliran vertikal fluida.
Kemudian ada shaking table, di mana mineral yang masuk akan dialiri oleh air dan mengalir ke table yang telah dinyalakan. Kemudian yang keempat itu ada spiral, di mana berbentuk lintasan yang melingkar membentuk spiral dalam arah vertikalnya. Adapun 3 macam dewatering, yaitu diantaranya sebagai berikut. Adapun macam-macam dewatering, yang pertama Tijkening, di mana pemisahan padatan dengan cairan yang dilakukan dengan cara mengendapkan partikel-partikel dalam suatu pulm atau slurry didapat 50% solid. Kemudian yang kedua ada filtering, di mana pemisahan antara padatan solid dengan cairan dengan jalan menyairing sehingga akan didapat solidnya sampai 80%. Dan yang terakhir ada drying, pengeringan, di mana pemisahan antara padatan dengan cairan dengan jalan pemanasan sehingga padatan bebas dari cairan sehingga didapat 100% solid. Baik, sekarang kita akan coba menyelesaikan suatu rumusan masalah mengenai perhitungan. Soalnya, untuk 1 kilo NiO dan 1 kg FeO direduksi dengan karbon jika kandungan karbon murninya 85%, berapa karbon yang dibutuhkan untuk reduksi kedua senyawa tersebut menjadi logam FeNi? Yang pertama, diketahui massa NiO sama dengan 1 kg, kita akan ubah menjadi gram, yaitu menjadi 1000 gram. Yang kedua, massa FeO sama dengan 1 kg, kita ubah menjadi gram, yaitu 1000 gram. Pereduksi sama dengan karbon, kemurnian karbon 85%, reaksi reduksinya NiO ditambah C menjadi Ni plus CO. Kemudian FeO ditambah C menjadi FeCO. Kita masuk di penyelesaian. Yang pertama, reduksi NiO, di mana mRNiO sama dengan 58,7 ditambah 16 sama dengan 74,7 gram per mol. Kemudian mRC-nya sama dengan 12 gram per mol. Berdasarkan reaksi, 74,7 gram NiO membutuhkan 12 gram karbon. Kemudian untuk 1000 gram NiO diperoleh C sama dengan 12 dibagi 74,7 dikali 1000, hasilnya 160,6 gram. Kemudian kita masuk di reduksi FeO, di mana mRFeO sama dengan 56 ditambah 16 sama dengan 72 gram per mol. Berdasarkan reaksi, 72 gram FeO membutuhkan 12 gram karbon. Untuk 1000 gram FeO sama dengan C sama dengan 12 dibagi 72, kemudian dikali 1000 menjadi 166,7 gram. Kemudian yang ketiga, kita totalkan kebutuhan karbonnya. Di total, C total sama dengan 160,6 ditambah 166,7 sama dengan 327,3. Kemudian kita koreksikan menjadi C aktual sama dengan 327,3 dibagi 0,85 menjadi 385,1 gram. Sehingga diperoleh hasil akhirnya itu 385,1 gram. Baik, sekarang kita lanjut ke soal perhitungan yang kedua, di mana soalnya untuk mereaksikan Cr2O3 dan MnO masing-masing 1 kg
pada proses pembakaran reduksi dengan SI dengan kemudian SI-nya 75%, berapa SI dibutuhkan untuk mereduksi keduanya? Baik, diketahui massa Cr2O3 sama dengan 1 kg. Kita ubah menjadi gram, yaitu menjadi 1000 gram. Massa MnO sama dengan 1 kg, kita ubah ke gram menjadi 1000 gram. Kemudian pereduksi SI. Kemudian SI-nya itu 75%. Kita akan reaksikan Cr2O3 ditambah 3 SI menjadi 2 Cr ditambah 3 SiO2. Kemudian reaksikan MnO plus Si menjadi Mn plus SiO2. Kita penyelesaiannya, yang pertama kita reduksikan Cr2O3, di mana Cr2O3 sama dengan 2 dikali 52 ditambah 3 dikali 16 sama dengan 152 gram per mol. Si-nya dia bernilai 28 gram per mol. Kemudian kita stoikiometri dari 152 gram Cr2O3 itu membutuhkan 3 kali 28 sehingga hasilnya 84 gram Si. Untuk 1000 gram Cr2O3 menghasilkan Si sama dengan 84 dibagi 152 dikali 1000 menjadi 552,6 gram. Kemudian kita reduksikan MnO-nya, di mana MnO sama dengan 55 ditambah 16 menjadi 71 gram per mol, di mana Si-nya 28 gram per mol. Kita stoikiometri dari 71 gram MnO membutuhkan 28 gram Si. Untuk 1000 gram MnO-nya diperoleh Si sama dengan 28 dibagi 71 dikali 1000. Hasilnya 394,4 gram. Kemudian kita totalkan Si totalnya menjadi 552,6 ditambah 394,4 sama dengan 947 gram. Selanjutnya kita masuk pada proses utama dalam ekstraksi HPAL. Yang pertama itu autoklaf, yaitu pada tahap ini biji laterit dicampur dengan asam sulfat dan diolah pada temperatur 240 derajat Celcius serta tekanan dalam reaktor bertekanan tinggi. Kondisi ini membuat mineral pembawa nikel dan kobalt larut dalam larutan, sementara residunya padat tetap tertinggal. Hasil proses ini adalah slurry, bensin, larutan kain nikel kobalt, dan sisa padatan yang siap digunakan. Yang kedua itu counter current desiccation, CCD, yaitu berfungsi untuk memisahkan larutan hasil penyelindian dan residu padat. Slurry dari autoklaf dialirkan ke serangkaian tangki pengendapan sehingga padatan mengendap. Sedangkan larutan bersih di bagian atas akan diambil sebagai PLS, Pregnant Lead Solution. Sistem aliran berlawanan memastikan pencucian padatan berlangsung seefisien dan logam terlarut dalam dan dapat diperoleh semaksimal mungkin. Kemudian proses yang ketiga itu FE atau EAL, Removal Nitration, yaitu tahap ini larutan PLS dimurnikan dengan pH menaikkan menggunakan bahan alkali sehingga besi dan aluminium mengendap sebagai hidroksida. Setelah pengotor terpisah, larutan kemudian dinetralkan dan mengurangi keasaman dan menghilangkan sisa pengotor minor lainnya. Tahap ini menghasilkan larutan yang lebih bersih dan siap untuk memisahkan nikel kobalt. Kemudian tahap yang keempat yaitu terakhir,
yaitu pemisahan nikel kobalt separator, yang dimana tahap ini pemisahan nikel dan kobalt dari larutan. Metode yang digunakan dapat berupa solvent extraction (SX) atau pengendapan kimia menjadi produk seperti antara MHP mixed hydroxide prepare dan MSP. Proses ini menghasilkan larutan atau endapan yang kaya nikel maupun kobalt yang dapat diproses lebih lanjut menjadi produk akhir berbasis nikel. Baik semuanya, kita sudah sampai di ujung pembahasan materi metalurgi kali ini. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap tahapan pengolahan bahan galian, sistem konsentrasi, mineral dasar, serta perhitungan metalurgi merupakan hal yang sangat penting bagi mahasiswa teknik. Proses-proses ini menjadi penghubung antara bahan galian yang berasal dari alam hingga menjadi produk logam yang memiliki nilai guna dan nilai ekonomi yang tinggi. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Cesar Ahmad, STMT, atas ilmu dan bimbingannya yang telah diberikan dalam mata kuliah kali ini. Saya, Ria Febriani, mahasiswa Teknik Pertambangan, mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua dan selamat menonton.